Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Ketemu lagi dengan Ibu Nanik dalam pembelajaran IPS kelas 8. Masih di KD 3.1 dan KD 4.1, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tujuan pembelajaran kali ini setelah kegiatan belajar mengajar, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi faktor alam yang mempengaruhi interaksi antar negara-negara ASEAN. 2. Siswa dapat menelaah pengaruh perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam. 3. Siswa dapat menyimpulkan pengaruh perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Minggu yang lalu, kalian telah mempelajari bab 1 bagian B, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN, dan kalian sudah melakukan penilaian. Kali ini kalian akan mempelajari bagian C, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. A. Faktor iklim. B. Faktor geologi. C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. A. Faktor iklim. Hampir semua negara ASEAN beriklim tropis kecuali Myanmar yang memiliki iklim tropis dan subtropis. Iklim tropis memiliki 2 musim, yaitu penghujan dan kemarau. Sedangkan subtropis memiliki 4 musim, yaitu semi, panas, gugur, dan dingin. Musim penghujan dan kemarau sangat mempengaruhi aktivitas penduduk ASEAN, terutama di bidang pertanian. Saat ini telah terjadi perubahan iklim karena pengaruh anomali cuaca. Anomali cuaca atau ketidaknormalan cuaca terjadi karena perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku manusia yang menyebabkan pemanasan global atau global warming. Pemanasan global terjadi karena pengaruh gas buang kendaraan bermotor, pencemaran udara, dan efek rumah kaca. Perubahan iklim dan anomali cuaca dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, badai, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kondisi iklim matahari, fisis atau muson, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN bahu-membahu untuk saling membantu. B. Faktor geologi. Kondisi geologi suatu negara terdiri atas kondisi tanah dan batuan penyusun muka bumi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Dilihat dari sejarah pembentukan bumi, awalnya benua Asia dan wilayah Asia Tenggara merupakan satu daratan.
Terpisahnya Selat Karimata dan Selat Malaka menandai terlepasnya wilayah Indonesia dari Asia daratan. Wilayah Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan dan menunjang. Akibatnya, muncul rangkaian gunung api di wilayah dekat tumbukan lempeng tersebut. Rangkaian gunung di kawasan negara ASEAN tersebut dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Pergerakan lempeng yang saling bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis, yaitu gempa bumi. Jika terjadi di laut, akan berpotensi tsunami. Setidaknya ada 4 dari 10 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, pernah mengalami gempa yang merenggut korban jiwa yang sangat banyak. Sebagian korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Korban tsunami yang menggemparkan dunia terjadi di wilayah Indonesia, yaitu di Aceh pada tahun 2004. Sama seperti kejadian bencana lain, negara-negara ASEAN sebagai organisasi atau negara bertetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. ASEAN memiliki tim tanggap darurat bencana, yaitu Association of Southeast Asian Nations Emergency Response and Assessment Team, disingkat ASEAN ERAT. Aktivitas tim ini antara lain melakukan kaji cepat, mengkoordinasi, dan memobilisasi sumber daya, serta memfasilitasi bantuan kemanusiaan. C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Setiap negara ASEAN memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, hampir semua negara ASEAN memiliki potensi bahan tambang, kecuali Singapura. Meskipun memiliki keterbatasan tambang, Singapura menguasai perdagangan dan industri serta jasa. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai bahan kebutuhan sehari-hari. Selain barang tambang, potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN meliputi sektor agraris, perikanan, dan kehutanan. Hutan, laut, dan bahan tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan setiap negara. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara ASEAN lainnya. Tetapi, kerusakan hutan di Indonesia juga paling tinggi.
Hasil hutan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Salah satu tujuan ekspornya yaitu negara-negara industri, misalnya Singapura. Perairan laut di kawasan negara-negara ASEAN banyak dieksplorasi untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Hasil laut berupa ikan, mutiara, rumput laut, sampai barang tambang merupakan contoh hasil eksplorasi sumber daya alam. Selain itu, perairan laut juga dikelola sebagai tempat wisata. Ketersediaan sumber daya alam mendorong terjadinya interaksi antar negara dalam upaya memenuhi kebutuhan penduduk. Tidak semua sumber daya alam yang diperlukan suatu negara tersedia di negaranya. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya alam ini merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam perlu dilestarikan. Sebagai generasi penerus bangsa, sebaiknya turut melestarikan sumber daya alam yang ada.